Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanto Siswanto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri Tanjung, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video tentang pemenuhan salah satu tugas pada modul 2.1, yaitu koneksi antar materi, yang memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran dulu, terus kemudian yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Melakukan penelitian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan murid atau readiness, minat murid, dan yang terakhir, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dalam kesiapan belajar murid atau readiness, guru mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat murid atau minat belajar siswa merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap suatu hal. Minat belajar siswa merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan atau timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Selanjutnya, profil belajar murid, yaitu berkaitan dengan lingkungan siswa, budaya siswa, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot kelas murid sebelumnya. Dan bisa juga yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua bisa diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Kita juga bisa mengkolaborasikan, tidak harus satu, bisa diferensiasi konten dan diferensiasi proses dalam satu pembelajaran. Tidak harus satu jenis saja. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama yaitu diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten itu bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Terakhir, diferensiasi produk,
bukti yang menunjukkan murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya? Yaitu yang telah saya pelajari, modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Nah, keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.